Halo, jumpa lagi teman-teman. Nah, udah 2 episode saya mengupload tentang mengganti cacing sutra dan mencari terus apa yang lebih cocok, apa yang lebih seimbang dengan cacing sutra. Sampai saat ini mungkin hanya cacing sutra dan kata orang sih kutu air yang sangat bagus untuk larva lele. Nah, di 2 episode terakhir saya coba mengganti cacing sutra tersebut. Nah, kali ini episode terakhir saya akan mengupdate lele kita sampai akhirnya jadi berapa ekor, dan saya kira ini episode akhir dari pemilihan larva. Untuk itu nanti di akhir kita akan coba simpulkan apa yang menjadi kesalahan dan apa yang kekurangan saya hingga menurut saya kurang berhasil. Tapi kita lihat dulu rangkuman videonya, nanti di akhir kita bisa simpulkan. Udah, kita tambah air, kita aduk sampai benar-benar rata. Pakan perdana dibuat dari kuning telur dan tempe asi, ditambah air, diaduk encer, kemudian disiramkan ke kolam lele. Ini proses pengadukan telur dan tempe asi. Oke, udah siap. Ini pemberian perdana di pagi hari kelima. Di sore harinya saya kasih lagi, tapi rada sedikit kental, tidak pakai air, jadi dalam bentuk pasta. Sama takarannya kurang lebih 1 butir kuning telur ditambah beberapa sendok sampai rada kental, dan diberikan di 4 titik kolam. Analisa saya, karena kemarin sama PMPASI kayaknya saya pikir kurang bernutrisi, jadi saya cari susu bayi 0-6 bulan. Tapi ternyata susu bayi itu larut dalam air, jadi butuh banyak, hingga ini 1 bungkus 135 gram baru bisa menjadi pasta ketika dilarutkan dengan telur ayam. Telurnya sekalian dengan putih telurnya, kemudian saya aduk dan akhirnya jadi 1 gelas. Pemberian ini saya ulang di hari ke-7, jadi hari ke-6, hari ke-7 pemberian alternatif, diberi susu formula 0-6 bulan ditambah 1 butir telur, kuning telur sama putih telurnya sekalian diberikan. Ternyata si susu formula ini mengendap di kolam dan sisanya itu menjadi seperti agar-agar bersisa, mengambang banyak. Akhirnya di hari ke-8 ini saya beri pakan PF 500, pakan butir pelet kecil, yang paling kecil, tapi udah dihaluskan dan direndam air biar mengembang, baru dia tambah kuning telur. Dan kemudian hari ke-9 saya beli pengli, pakan bubuk, dan kemudian sama prosesnya, saya diberikan disatuin dengan telur, kemudian dikasihkan. Ini dia, kolam semakin hari semakin kotor karena sisa-sisa pakan yang tidak dimakan lele. Ternyata bisa dilihat lele pun akhirnya tumbang. Ini setelah pemberian pakan pengli, ternyata pakan pengli itu kurang baik bagi larva. Jadi katanya cenderung panas di perut lele dan ternyata membuat kembung. Ini mungkin karena faktor lain juga, mungkin karena di kolam ada banyaknya amoniak dari sisa-sisa pakan di hari-hari sebelumnya, terutama yang udah mengambang ini kayak agar-agar susu. Nah, ketika dilihat dari dasar, wow, ternyata yang tumbang sangat banyak. Lele tetap masih kecil, tapi kolam udah hancur, airnya udah sangat jelek. Dan lele ini saya coba selamatkan, saya pindahkan ke tempat lain untuk diganti air, dikuras. Nah, ini setelah dipisahin lele yang sehat, tadinya 2 kolam, ini 2 kolam sebelah sana dan sini, musnah sekitar hampir 50%, dan yang tersisa tinggal ini 1 kolam. Jadi dipindahin di kolam ini. Pas di umur 11 ini saya nemui cacing sekitar 2 cangkir cacing, kemudian saya kasihkan. Dan dari 12 ke sini saya kembali lagi dengan pakan pengganti. Dan dari sana sampai saat ini selalu dipakainya susu formula dan kuning telur. Kenapa pakai susu? Karena ya saya mau pakai yang ada aja. Ini dia nih, susunya melimpah. Ini dia susu expired hampir setahun, tapi nggak berpengaruh bagi lele. Nah, kemudian saya dibuatnya tambahin dicampur sampai menjadi pasta. Nah, setelah menjadi pasta dibuat sedikit bulatan pipih dan lalu diberikan ke kolam.
Oke, ini dia udah jadi berupa pasta. Ini susu dengan putih telur. Kita coba simpan. Apakah langsung dimakan? Kalau hanya lapar langsung makan. Sementara biasanya saya simpan di atas daun dulu, menunggu reaksi mereka apakah mau makan. Kita ini umur 21 hari, baru 1 cm. Kita lihat nanti sampai sortiran pertama. Ini umur sekitar 23, dan selanjutnya saya tidak dibuat pasta lagi, tapi pengli aja langsung. Ini pakan bubuk yang langsung saya tebar. Kurang lebih diberikan sekitar 1 sendok, 2 sendok. Dan mereka sekarang udah mulai mau makan pengli, langsung dimakan. Ini di hari ke-30 saya akan coba sortir. Saya akan lihat bagaimana lelenya, apakah ada berapa ekor. Nah, ini seperti biasa saya tarik sama selang lalu dibuang ke bawah. Di sana ditampung pakai saringan, pakai sortiran. Ini sortiran 1, saya kira lelenya udah di atas 1, tapi kalau misal masih ada yang ini dia, kita satuin dengan yang di sana. Nah, ini dia kolam kita yang sudah dibawa. Ini sekalian apa istilahnya, membuang lumpurnya. Semoga hanya di sini lumpurnya bisa kebuang ke bawah. Ini dia yang ukuran 1-2, tidak loncat ke bawah, dan ternyata di bawah masih banyak yang ukuran 1-2 di dalam jolang. Dan akhirnya saya coba hitung, saya sortir. Akhirnya jadi 4 ukuran. Ini saya pagi hari udah memberi pakan pengli. Ini yang paling gede, di atas 3 cm. Ada sekitar 60, dan itulah penyebab hilangnya populasi lele lainnya. Ini yang kedua, ini ukuran 23, ada sekitar 300 ekor. Ini yang ketiga, ini ukuran 1-2, ada 750. Kemudian ini yang paling kecil yang masih keluar di sortiran 1-2, ini total ada 850. Jadi 4 ukuran ini kalau ditotalkan hanya sekitar 8, 9, 75 sama 300, hanya sekitar 2000 ekor. Itulah tanpa cacing sutra, minim cacing sutra, jadi hanya pakan pengganti cacing sutra. Dan 30 hari juga masih ada yang ukuran 1 cm masih keluar di sortiran 1-2. Oke teman-teman, selesai videonya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa tadi akhirnya hanya jadi 2000 ekor dari satu indukan. Padahal kalau memakai cacing sutra bisa sampai puluhan ribu ekor, yang jadi hasil sampai ukuran
23, 34. Nah ini tadi hanya sampai ukuran kebanyakan 23 dan masih ada yang 12 dalam waktu 30 hari sortir pertama. Nah adapun kesimpulannya, yang dari awal, yang pertama yang perlu perhatikan dalam mengganti pakan untuk larva selain cacing sutra, yang pertama itu jenis pakan. Nah jenis pakan ini menurut saya sangat sulit dan mungkin cuma cacing sutra lah yang terbaik, dan ada kata orang sih kutu air, tapi saya belum, kalau di saya nggak ada kutu air dan susah untuk mencarinya. Nah kemudian kalau pakan pengganti, istilahnya saya mencoba dari mulai MPASI, susu formula, kemudian ada pengli langsung, ternyata masih tetap kurang baik. Nah karena jenis pakan, kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua itu porsi makan. Jadi porsinya kita harus bisa jeli mengatur porsi makan. Ini akan berimbas ke istilahnya air kolam. Nah itu juga yang ketiga. Yang ketiga itu air kolam. Kita harus jeli melihat air kolam rusak apa tidak, bagus apa tidak untuk larva. Nah kalau cacing sutra kan istilahnya tidak berimbas ke air yang menjadi rusak. Nah kalau makanan pengganti terlalu banyak, langsung otomatis si airnya rusak. Nah kalau misal cacing sutra walaupun banyak tidak merusak air karena si cacing tetap hidup di dalam air. Nah kemudian yang ketiga itu yang perlu diperhatikan mungkin kesabaran. Kita harus benar-benar sabar dalam memelihara larva tanpa cacing sutra karena lambat banget. Biasanya 10 hari udah ada perkembangan, kemudian sampai 21 hari udah sampai ukuran 23. Kalau yang saya lihat kemarin baru umur 30 baru nyampe 23. Nah jadi 4 hal inilah yang harus kita perhatikan. Yang pertama jenis pakannya, yang kedua porsi makannya, yang ketiga air. Kita harus jeli 3 hal ini aja dulu. Yang keempat ya istilahnya itu mah terserah ke kita. Kalau saya sendiri sih kadang kayak kemarin tidak sabar, pengen cepat gede gitu. Tapi ya prosesnya seperti itu dulu. Mungkin itu kesimpulan dari mengganti cacing sutra untuk larva lele. Terima kasih yang telah menyimak, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kita tetap berbagi. Kalau misalnya rekan-rekan punya pengalaman, ayo kita coba berbagi. Mungkin ada ide, coba dengan ini nanti akan saya coba insya Allah gitu ya. Tapi ya gimana situasi dan kondisi. Oke, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.